Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Rahman Effendi akan menyampaikan bab 5 dengan buku Wali Berandal Tanah Jawa dengan judul di bab 5 tersebut yaitu Anjing Masuk Masjid. Pada awal bab diceritakan mengenai kisah Pangeran Panggung. Di situ ada beberapa tokoh. Yang pertama, Pangeran Panggung sendiri. Yang kedua, adik Pangeran Panggung yang sekaligus menjadi Sultan Demak yang bernama Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546. Kemudian ada satu orang utusan. Kemudian ada dua anjing. Anjing pertama hitam kulitnya, bulunya, bernama Iman. Yang kedua anjing berbulu kemerah-merahan yang bernama Tokid. Kemudian tokoh selanjutnya ada Wali Songo, dan tokoh selanjutnya juga ada Sunan Bonang. Nah, di sini di kisah Pangeran Panggung ada suatu masalah. Masalahnya itu yaitu Pangeran Panggung ini bisa dikatakan tersesat. Tersesat bagaimana? Yaitu tenggelam dalam perenungan terhadap Yang Maha Tinggi. Kemudian dari dalam dirinya sendiri hilang minat pada urusan duniawi, yang nantinya itu sampai-sampai parahnya itu beliau itu membawa anjing ke masjid. Ya, yang kita tahu anjing itu najis, ya kan? Haram dalam agama Islam. Jangankan membawa ke masjid, memegangnya pun sudah dikatakan haram dan najis. Kemudian yang terakhir, kenapa dikatakan sesat, yaitu belajar agama bertentangan dengan tatanan sosial. Ya, nah yang ini akan mengarah wibawa agama itu berkurang dan merusak fondasi Islam terutama di Demak saat itu. Nah, sehingga dari akar masalah ini para wali songo, ya, tidak dikatakan siapa di situ seluruhnya. Intinya apa? Wali songo ini merasa risih dan menghadap ke Sultan, adiknya sendiri, untuk membahas kesesatan kakaknya yang sudah melampaui jauh dari hukum syariah. Oleh karena itu, menerima laporan dari Wali Songo, Sultan pun mengundang kakaknya yaitu Pangeran Panggung untuk datang ke Demak. Untuk apa? Untuk dieksekusi, dibakar hidup-hidup. Nah, sebelum melanjutkan bagaimana proses pembakarannya, di sini saya akan membahas mengenai topik kesesatan, karena di bukunya disinggung bagaimana kronologi seorang Pangeran Panggung bisa dikatakan menjadi sesat. Jadi jauh pada zaman dahulu, tahun 922, sekitar tahun tersebut, ada seorang sufi Persia yang dihukum mati di Baghdad karena kesesatannya, yang bernama Mansur al-Hallaj. Dia mempunyai ajaran yaitu orang harus melampaui hukum dan ritual sehari-hari untuk mengenal Allah. Meninggalkan sholat, ya seperti itu. Jadi harus membebaskan diri dari hukum agar bisa fokus mengenal Allah. Dia pun, Mansur al-Hallaj pun, mengaku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ini dan dia adalah satu. Jadi Allah itu Mansur al-Hallaj itu adalah Allah. Dengan klaim akulah kebenaran, ana al-haq.
Ya, dimana kita tahu Al-Haq ini merupakan salah satu Asmaul Husna, salah satu nama baik Allah, nama-nama Allah yang 99, dimana Al-Haq ini mengacu kepada Allah. Berarti ana Al-Haq yaitu ana Allah, saya adalah Allah. Dari kesesatan tersebut, Mansur Al-Hallaj ini menerima hukuman dari Khalifah Al-Muqtadir pada saat itu. Hukumannya berupa penjara 11 tahun yang pertama. Setelah di penjara 11 tahun, hukuman yang dia terima itu sangat parah, yaitu dimutilasi. Ya, kakinya terlebih dahulu, terus kemudian tangannya, matanya, hidungnya, dan setelah itu dibakar. Ya, pada saat itu setelah dibakar dari abu tubuh si Mansur Al-Hallaj ini terdengar suara ana al-haq. Ya, wallahu a'lam seperti apa, mungkin bisa dikatakan wali, tapi entah seperti apa bagaimana mekanismenya, tapi di buku disebutkan seperti itu. Dari abunya keluar suara ana al-haq. Nah, kemudian selain Mansur Al-Hallaj di tahun 922 ada juga titisannya. Artinya, paham Mansur Al-Hallaj ini menyebar kemana-mana, termasuk di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa. Yang kita kenal yaitu bernama Syekh Siti Jenar. Beliau adalah wali pembelot dari Tanah Merah yang sezaman dengan Wali Songo pada abad ke-15 dan 16. Syekh Siti Jenar mengklaim dirinya adalah Allah. Iya ingsun iki Allah. Aku ini adalah Allah. Dan ingsun iki jatining pangeran mulia. Dan aku ini hakikatnya adalah pangeran mulia, yaitu Allah. Aku ini adalah Allah, sama ya dengan Mansur Al-Hallaj mengklaim dirinya bahwa dialah Allah. Nah, Syekh Siti Jenar ini mempunyai ajaran yaitu wahdatul wujud atau kemanunggalan segalanya. Apa itu? Yaitu Allah tidak terbatas. Nah, jadi Allah itu tidak terbatas, dimana meliputi segala sesuatu yang dikatakan terbatas, seperti alam pemikiran manusia. Nah, di sini mungkin yang harus agak dicerna lebih sulit ya, karena memang ini ada berkaitan dengan tasawuf. Allah itu satu dari wujud-wujud yang lainnya. Nah, ini yang parah. Ketika para pencari kebenaran mengintip ketidakterbatasan ilahi, di mana mereka melihat kemanunggalan tertinggi dari segala yang ada. Jadi yang saya tangkap dari buku itu, kalau Syekh Siti Jenar ini menganggap Allah itu ada di diri kita masing-masing. Tinggal kita bisa mengintip ketidakterbatasan ilahi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri kita atau tidak. Kalau kita bisa mengintip, maka kita bisa melihat Allah itu ada di diri kita. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ini tuh ajaran tasawuf ya. Sebetulnya gimana ya? Kalau untuk konsumsi diri sendiri mungkin boleh ya. Maksudnya tidak disebarluaskan. Tapi yang kontradiksinya itu, Siti Jenar ini membuka sekolah tanpa syarat masuk. Artinya ayo siapa aja yang mau masuk ke sekolah bisa gitu. Mau itu kaya, mau itu miskin, mau itu pintar, mau itu bodoh, mau itu udah belajar agama sebelumnya, mau itu enggak, itu semuanya bisa masuk. Dimana dia ini ngebagiin kapasitas ilmu tinggi kepada orang-orang yang rendah, sehingga ini akan membawa kepada kafir yang sempurna menurut Sunan Bonang. Dan ini yang paling kita hindari ya. Jadi kalau kita punya ilmu dan itu tinggi, kita nggak boleh membagikannya kepada orang awam sebelum ada tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai ilmu tersebut. Nah, bisa dikatakan sesat. Jadi kesesatan ini udah ada dari zaman dahulu ya, oleh Mansur Al-Hallaj, kemudian juga Syekh Siti Jenar. Nah, balik lagi ke sini, ke cerita si Pangeran Panggung. Nah, sama Pangeran Panggung pun termasuk titisan dari Mansur Al-Hallaj ini ya. Nah, karena dia ini sesat,
ya, karena dia ini sesat, maka Sultan adiknya sendiri tidak pandang bahwa yang sesat itu adalah kakaknya maka dilindungi, tidak ya. Dia tetap tegas untuk menghukum kakaknya sendiri berupa pembakaran hidup-hidup. Nah, di sini ada cerita yang menarik tentang bagaimana peristiwa pembakarannya. Nah, pada saat pembakaran, Pangeran Panggung itu pada saat pembakaran eh, ketika pangeran baru saat tiba di Demak, ya, baru saat tiba di Demak, dia ini datang dan melambaikan tangan kepada adik dan para wali songo. Orang-orang terheran kenapa tidak membungkuk gitu ya. Ibarat udah tidak ada adabnya lah. Kemudian eksekusi dimulai, tapi yang menariknya di sini Sultan menyuruh untuk melakukan sendiri. Artinya, "Hei Pangeran Panggung," gitu ya. "Hei kakakku, masuklah ke dalam api." Nah, seperti itu ya. Kalau kita kan nyuruh penjaga buat ngelempar, dia hidup-hidup. Nah, ini malah nyuruh sendiri. Kemudian si Pangeran Panggung ini sebelum masuk ke api, dia ini melemparkan sendalnya ke dalam api tersebut dan memanggil kedua anjingnya untuk mengambil sendal itu di dalam api. Anehnya anjingnya ini tidak terbakar. Wah, terheran-heran. Orang-orang terheran-heran melihat si kejadian tersebut. Singkat cerita, kemudian Pangeran Panggung itu masuk ke dalam api ya, dan melakukan sesuatu dengan tongkatnya. Nah, api itu padam dan pangeran serta anjingnya itu menghilang. Jadi tiba-tiba hilang, nggak ada di tempat. Entah di mana itu Pangeran Panggung. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa dia serta dua anjing itu memang terbakar. Tapi yang namanya cerita ya pasti banyak versi. Versi yang akan kita pegang untuk selanjutnya yaitu Pangeran Panggung ini menghilang beserta anjingnya. Ada yang bilang mereka itu jalan-jalan di pesisir utara beserta anjingnya. Tapi wallahu alam, kita lanjut ke kisah selanjutnya. Nah, pada saat itu penulis buku ini yang bernama George Quinn ya akan ziarah makam ke Pangeran Panggung. Sebelum itu saya akan memberitahu tokohnya, yaitu ada penulis si George Quinn sendiri. Kemudian ada Pak Hamdani, narasumber di hotel. Kemudian ada perempuan berjilbab orange. Kemudian ada Pak Fodli, yaitu juru makam dari Mbah Panggung sendiri. Nah, Pak Fodli ini mengaku bahwa dia itu adalah keturunan Mbah Panggung generasi 5. Langsung saja pada awal cerita diceritakan bahwa start awalnya George Quinn ini dari sebuah hotel di Cirebon akan menuju ke Tegal dengan jarak 70 km ya, menggunakan bus yang jelek tapi jalan rayanya mulus. Seperti itu katanya. Singkat cerita, di dalam bus George Quinn ini bertemu dengan wanita berjilbab orange. Ini orangnya baik banget ya. Dia ini menunjukkan jalan yang benar ke makam Mbah Panggung. Dan dia juga ngasih tips nih, Pak, nanti jangan pakai beca ya, takutnya ditipu, takutnya kemahalan. Soalnya dari pemberhentian bus ke alun-alun itu sebetulnya deket, takutnya nanti si beca ini malah ngajak muter-muter sehingga tarifnya dimahalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian singkat cerita si George Quinn ini sampai nih
ya, sampai ke rumahnya si juru kunci makam. Nah, ini ilustrasinya ya. Bertemu dengan juru kunci makam. Nah, di sini banyak ngobrol. Dengan juru kunci makam. Salah satunya yaitu kata juru kunci makam itu yang bernama ini ya, Pak Fodli. Pangeran Panggung itu merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Oh, saya panik lain dulu. Oke. Anak dari Sunan Kalijaga. Dimana kita tahu ya, karomahnya Sunan Kalijaga itu eh, mempunyai skill atau kemampuan, yaitu berupa wayang, dan terkenal wayangnya pencetus ya, bisa dibilang, yang memodifikasi antara wayang pra-Islam dengan wayang Islam gitu. Nah, kemudian si juru kunci ini, Pak Fodli ini, cerita lagi kalau di kuburan itu bukan cuman ada Mbah Panggung aja, tapi ada juga ada 5 kuburan yang terdapat di situ, yaitu berupa 5 wayang. Dari kiri sampai kanan kita bisa melihat bahwa dari kiri ini bernama Puntadewa, kemudian Bratasena, kemudian Arjuna, kemudian Nakula, kemudian Sadewa. Di mana wayang tersebut memiliki makna. Puntadewa yaitu pemimpin dan tolak ukur moral kelima Pandewa, mewujudkan semangat syahadat. Bratasena, saudara yang kedua ini ya, mewujudkan semangat sholat 5 waktu. Nah, Arjuna ini yang ketiga, ahli tapa, mewujudkan semangat puasa Ramadan. Ya, ahli tapa ini kan sabar, konsentrasi, seperti itu ya. Dan Nakula Sadewa ini mewujudkan zakat dan haji. Kalau kita lihat, 5 Pandewa ini melambangkan rukun Islam. Nah, seperti itu katanya. Kemudian cerita ngalor ngidul ya. Kalau si juru kunci ini juga bilang kalau di sini suka rame pada hari Jumat. Ya. Setiap peziarah itu yang datang itu pasti mengadukan sebuah masalah dan pulang membawa solusi. Entah seperti apa mekanismenya, tapi gambaran besarnya seperti itu. Kemudian juga dia cerita nih, kalau Presiden Soekarno itu pernah berkunjung untuk ngeblank diri atau bersemedi ya, atau untuk bertapa, untuk mawas diri, seperti itu. Tapi sebelum menjadi presiden. Nah, pokoknya singkat cerita George Clooney ini pulang tuh ke hotelnya karena nggak bisa lama-lama ketemu sama Pak Fodli ini karena banyak penziarah saat itu. Nah, kembali ke hotel dan memutar rekaman interview. Nah, ada beberapa hal yang miss saat interview, untungnya direkam. Salah satunya yaitu kalau dulu itu hukum terjilat anjing, itu bagian badan tubuh itu langsung diiris. Nah, kalau sekarang kita udah belajar ilmu agama lebih dalam, fikih lebih bijak, hukum terjilat anjing itu cukup kita basuh dengan air dan salah satunya terdapat tanah seperti itu ya. Kemudian nama asli Pangeran Panggung itu adalah Abdurrahman. Ya, kebetulan sama dengan nama saya ya. Nah, ada lagi kemudian dia menambahkan kalau hukuman pembakaran pangeran itu sebetulnya dia tidak terbakar. Wah, sama kayak versi sebelumnya. Ketika keluar dari perapian dia membawa kitab. Malah waktu pembakaran itu bikin kitab ya, membawa kitab untuk penyiaran agama mengenai pewayangan. Sebetulnya bukan cuma pewayangan isinya, tapi isi untuk bisa dibilang ajaran sesat lah, seperti itu ya.
Nah, di sini disebutkan juga ada riwayat lain, setelah keluar dari api, para wali songo itu kagum dan menjadikannya sebagai sekretaris. Hingga saat ini dianjurkan untuk menziarahi makam Mbah Panggung terlebih dahulu sebelum ke Wali Songo. Kalau kita tahu tata caranya ya, tata krama, kalau kita mau ketemu atasan, ya kita harus ketemu bawahannya dulu gitu. Karena pada zaman dulu pun atau zaman sekarang pun ya tata keramanya seperti itu. Ya, jadi banyak riwayat lain ya yang bilang kalau uh, itunya tuh Pangeran Panggung tuh betul-betul terbakar. Ada juga yang bilang bukan terbakar tapi hilang. Ada yang bilang nggak hilang tapi tetap hidup dan menjadi sekretarisnya Wali Songo. Jadi di sini ada 3 versi ya. Nah itu kisahnya, dan terakhir di sini saya menggambarkan goresan sejarah. Ya, saat ini situs makam sudah lebih digunakan oleh para peziarah sebagai keramat mencari solusi masalah hidup. Dan makam Pangeran Panggung bukan pusat radikalisme, apalagi ateisme. Meskipun dulunya Pangeran Panggung itu seperti itu, tapi dengan tergerusnya oleh budaya perziarahan, maka sosok Pangeran Panggung yang radikal dan ateisme ini terhapuskan. Kisah dan praktik ibadah telah menumpukan sisi tajam radikalisme sang wali. Saat ini wali zindik nyentrik tersebut dipanggil Mbah. Ya, di sini kata-katanya lumayan pedas, zindik dan nyentrik ya. Dimana orang-orang manggil Mbah sekarang itu dihormati dengan penuh kasih sayang. Dan terakhir, Mbah Panggung itu dikenal sebagai pelindung kesenian dan diperlakukan sebagai sosok setengah dewa. Nah, seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau kita pelajari lebih lanjut lagi mengenai sejarah ini, ada yang kontradiksi, ada yang pro, ada yang kontra, gitu ya. Ya kita ambil bagusnya aja. Kalau misalkan Mbah Panggung itu pelestari kesenian, membawa generasi wayang untuk menyebarkan agama Islam, meskipun memang pemikiran Mbah Panggung dulu itu sesat gitu ya. Kita ambil baiknya. Kalau teman-teman mau ziarah silahkan ziarah, tetap berdoanya kepada Allah, jangan ke makam. Nah seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.